Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Pada malam hari ini kita belajar bersama kembali dengan ditemani oleh Ibu Dewi. Malam hari ini ada di Kamis, malam Jumat ya. Boleh Ibu Bapak untuk men-share link Zoom kali ini karena ini untuk free ya. Bisa untuk free kalau Kamis jadwalnya seminggu sekali kan. Kamis atau hari Jumat ini kita ambil malam Jumat ini, Kamis malam. Bisa di-share pada rekan-rekannya yang ingin mengikuti belajar bersama. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Masih semangat ini belajarnya? Masih Ibu, masih. Sehat ya Bu? Sehat. Iya, alhamdulillah. Semangat. Dan mudah-mudahan malam ini tidak seperti kemarin malam ya. Sinyalnya kurang bagus Bu Dewi kalau kemarin. Sehingga kita semua di sini off cam, nggak bisa buka kamera karena sinyalnya yang terputus-putus. Sebelum kita belajar bersama, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Perdoaan dimulai. Berdoa. Berdoa dicukupkan. Mama komunikasikan dulu ya. Jika sinyal masih kurang bagus, Ibu Bapak bisa off cam untuk memperkuat sinyalnya. Karena memang dari kemarin jaringannya kurang bagus. Ya, selanjutnya saya serahkan pada Bu Dewi. Silakan Bu Dewi. Ya, terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik kita langsung mulai ya. Baik, ini kita akan belajar pedagogik. Bu Ana, apa kabar? Sudah siap? Siap Bu, siap. Oke. Sehat. Kita mulai pedagogik ya. Gimana tulisannya? Kurang Besar besar dikit. dikit aja. Ya. Segini aja ya. Ya, Oke, cukup. siap. Cukup. Oke, ini berkaitan dengan teori belajar di pedagogi. Baik, saya bacakan nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya. Jangan lupa ya, kita tandai pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Teori apakah ini? Teori apa namanya Bapak Ibu? Ini ada kata kunci makna kehidupan pada siswanya. Kemudian ada lagi pelakunya. Jadi fokus pada siswanya. Memahami perilaku. Humanistik, kognitif, kemudian konstruktivis atau nativisme. Humanistik. Kata kuncinya sudut pandang pelaku ya. Iya, berarti manusianya dewek. Iya, manusianya. Berarti apa Bapak Ibu? Humanistik ya. Iya, betul. Humanistik. Jadi memandang sesuatu bahwa siswa itu adalah sesuatu yang utuh, terdiri dari jiwa raga milik dia, tidak perlu kita ikut campur di dalamnya, ada bakat dan juga ada proses di dalamnya. Itu adalah teori ini, humanistik. Jadi IKM ini termasuk humanistik ya.
Iya. Kebebasan siswa ya, belajar dari mana, kemudian sumbernya juga tidak harus selalu guru gitu ya. Baik, nomor 2. Pendapat yang menyatakan bahwa pengetahuan atau pengalaman yang baru, nah ini kata kuncinya, pengetahuan atau pengalaman yang baru terkait, nah ada kata-kata terkait dengan pengetahuan lama dalam struktur kognitif seseorang adalah teori belajar apa? Ini Bapak Ibu ada kata kuncinya. Jangan Iya. lupa. Pengetahuan. Ini B konstruktivisme. Konstruktivisme, yang lain? Adakah menjawab opsi lain? Kognitivisme. Kognitif, kenapa Pak? Kognitif. Ya, kognitif. Aduh. Kognitivisme itu kan pengetahuan. Periode sensor ya. Ini ya, ada kata-kata struktur kognitif ya? Ya. Iya, benar. Jadi jawabannya yang Iya. ini, Iya. kognitivisme. Iya. Kalau konstruktivisme itu lebih menekankan pada membangun kembali. Oh, iya, membangun kembali. Membangun ya. Membangun Bisa kembali ditulis. pengetahuannya. Iya. Konstruktivisme dan kognitivisme itu sama-sama struktur kognitif. Hanya kalau konstruktivisme ini membangun pengetahuan kembali, diperbarui gitu ya Bapak Ibu. Tapi di sini yang ditanyakan adalah struktur kognitif dalam diri seseorang. Jadi kognitivisme. Baik, nomor 3. Tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar. Nah, kata kuncinya proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya. Dimuat dalam apa? Silabus, RPP, SKL, apa? RPP. RPP. Proses dan hasil belajar. Tujuannya. Tujuannya. RPP. RPP, karena di RPP ada tujuan. Iya dong. Yang ada tujuan pembelajaran hanya di RPP. RPP ya. Nah, Kalau di silabus itu apanya Bapak Ibu? Indikatornya. Indikator ya, KD. J, SKL itu apa? Standar Standar kelulusan. Iya. Standar kelulusan itu mencakup rubrik penilaian ya. Tapi di sini yang ditanyakan adalah tujuan pembelajaran itu ada di mana gitu. Oke, nomor 4. Kemampuan siswa untuk membina. Nah, ini ada kata kunci, membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri. Motivasi diri ya. Termasuk kecerdasan apa Bapak Ibu? Motivasi diri? Sosial. Mana Bu? Sosial. Sosial. Sosial, yang lain? Sosial mencakup ini ya, membina hubungan ya. Moral ya. Membina Moral hubungan. juga berkaitan dengan membina hubungan. Lalu yang memotivasi diri masuk mana? Jadi itu harus digabung ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan kata kuncinya. Jadi kemampuan kecerdasan itu mencakup mampu membina hubungan sosial dan juga memotivasi dirinya sendiri. Jadi kecerdasan apa namanya gitu. Berarti kognitif ya. Kognitif. Motivasi diri ini adalah perasaannya Bapak Ibu. Perasaan berarti emosional. iya benar, jadi emosional. Kalau kita pilih sosial, nanti hanya mencakup membina hubungan saja, ya. Tapi kalau kita pilih emosional, itu sudah mencakup
motivasi diri, kemudian juga dia mampu beradaptasi dengan orang lain gitu. Jadi lebih luas cakupan maknanya di kecerdasan emosional ini. Tuh. Kalau moral itu berkaitan dengan tingkah laku, ya. Jadi moral ini tingkah laku juga ada dalam kecerdasan emosional. Jadi berpengaruh Bapak Ibu. Dalam kecerdasan emosional itu sudah mampu mengatur dirinya dengan lingkungan, dirinya dengan dalam internalnya, kemudian juga mampu mengatur tingkah laku atau moralnya gitu ya. Emosional jadi kita pilihnya. Kalau kognitif tadi berkaitan dengan apa? Intelektual. Intelektual benar. Oke, ini. Urutan langkah-langkah pembelajaran. Ya, kata kuncinya urutannya. Yang dimulai dari penggunaan objek langsung. Nah, ada media langsung. Kemudian barang tiruan. Diakhiri dengan simbol. Itu teori belajar dari siapa Bapak Ibu? Piaget, Brunner, Ausubel, atau Van Hill? Ini yang ada ini loh Bapak Ibu. Ada benda langsung, kemudian tiruan, lalu simbol. Enaktif, ikonik itu loh. Siapa itu? Teorinya siapa? Teori Brunner. Iya, Pak. Enaktif, ikonik, simbolik ya. Jadi enaktif itu adalah benda langsung, kemudian ikonik adalah barang tiruan atau gambar, lalu diakhiri dengan simbolis ya, simbol. Itu adalah teorinya dari Brunner. Iya, benar. Jadi penggunaan media ini Bapak Ibu berkaitan dengan teori penggunaan media aktif, ikonik, dan simbolik. Nanti bisa jadi menggunakan bahasa lain, misalnya teori yang menggunakan media enaktif, ikonik, dan simbolik. Nah, kalau ini di nomor 5 kan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya, barang tiruan, objek langsung, lalu simbol gitu kan ya. Tapi itu semua adalah teorinya Brunner. Kalau Piaget yang menciptakan teori kognitif ya. Oke, nomor 6. Silakan Bapak Ibu, ada yang membaca? Di dalam proses pembelajaran, Ya. siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba atau trial and error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, menggeneralisasikan atau menyusun rumus serta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya. Itu ini merupakan penerapan teori belajar. Teori apa? Kata kuncinya dulu, Bu. Kata kuncinya membuat dugaan. Mengumpulkan data. Ya, ada hipotesis, trial error, menemukan pola, menyusun rumus, membuktikan kebenarannya. Teori belajar apa? Ini apa ya? Kalau humanistik bukan ya? Bukan. Ini ya. Karena tadi humanistik berkaitan dengan potensi siswa.
Kalau behavior apa Bapak Ibu? Behavior itu apa? Perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku, ada stimulus dan respon. Ya, ada stimulus. Stimulus respon. Iya. Berarti konstruktivisme, Bu ya. Iya. Iya. Kalau sibernetik apa? Iya. Berdasarkan kata siber, apa Bapak? Siber apa? Teknologi. Yang PC itu. Sibernetik teknologi serat optik yang tidak terlihat. Artinya potensi siswa itu belum bisa terlihat secara langsung tanpa proses yang dilaluinya gitu Bapak. Kalau sibernetik ya. Jadi nggak bisa diamati langsung maksudnya. Seperti siber lah ya, nggak bisa diamati langsung, harus dideteksi melalui proses pembelajaran. Kalau humanistik tadi memanusiakan manusia, sedangkan behavior adalah teori tingkah laku, perilaku sosial, ya, stimulus, respon. Berarti jawaban yang tepat adalah? Konstruktivisme. Ya benar, konstruktivisme. Di mana konstruktivisme itu siswa aktif ya, menggali pengetahuannya sendiri. Kemudian dia mengumpulkan data sendiri, membuat hipotesis, ada coba-coba gitu ya. Jadi guru sebagai fasilitator di sana, di konstruktivisme. Oke, Bu Ana. Hidup Bu Ana. Nomor 7. Pemahaman siswa terhadap konsep, prinsip, dan teori. Nah ya, konsep, prinsip, dan teori yang telah dipelajari dalam periode waktu tertentu. Sebaiknya dinilai melalui apa? Tes praktik, observasi, ataukah penilaian produk? Dan yang D, tes tulis. Tes tulis. Kenapa tes tulis Bapak Ibu? Karena pemahaman konsep dan teori. Ya, ada kata kunci yang belum saya tandai yang Bapak Ibu harus temukan, yaitu Dalam waktu tertentu. bukan, pemahamannya. Pemahaman terhadap konsep prinsip. Pemahaman itu kan kemampuan intelektual ya. Iya. Jadi kalau intelektual berarti dia pengetahuan, benar kata Ibu tadi. Tes tulis. Iya. Inilah D. Selain D, dia adalah penilaian apa Bapak Ibu? Produk Itu apa? Produk ya, hasil ya. hasilnya. Kemudian Ya. praktik, proses. Prosesnya. Observasi juga proses. Proses, ya. Psikomotor. Tapi di sini kan yang nomor 7 ini nggak ada produknya. Dia hanya konsepnya dan prinsipnya aja. Iya benar, konsep, prinsip, dan teori ya. Ya, pemahamannya. Pemahaman siswa. Produknya nggak ada. Nggak ada produk. Oke, selanjutnya. Pak Heri ada nggak? Ada. Pak Heri minta tolong, nomor 8. Menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator. Wah, yang tadi ini, Bu. Motivator dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Teori belajar ini berusaha memahami. Oh iya, sudut pandang ya. Iya, sudut pandang. Sama ya. Sama. Oke, berarti nomor 9, Pak. Humanistik. Silakan nomor 9, Pak. Tujuan pendidikan nasional dapat dicapai melalui ketercapaian A. Standar kelulusan, kompetensi inti, indikator, kompetensi dasar, standar isi. Tujuan pendidikan nasional. Ya, ada di mana itu?
Iya benar. Standar Kenapa yang kelulusan. Lulusan. Karena ketercapaian, Bu. iya Ujian ada ketercapaian di sini. Kalau standar isi, Bapak Ibu, standar isi itu mencakup bagaimana kurikulum itu dibuat, ya isi kurikulum apa yang harus dilakukan guru di sekolah itu ya. Tapi kalau kelulusan adalah standar yang harus dicapai. Iya. Jadi ada kata-kata standarnya Bapak Ibu. Standar itu kan ukuran minimal ya. Jadi pilihlah antara A atau D nanti. Kalau kita A opsi, misalnya kita tidak tahu ada KD, kompetensi inti, KI, lalu indikator. Kita pilih yang ada kata-kata standar karena ini berkaitan dengan ketercapaian. Ada kata-kata ketercapaian artinya dia harus minimal berapa gitu ya, ada standarnya. Berarti kita harus cari opsi yang ada kata standarnya. Nah, berarti antara A atau D. Nah, tapi di D itu standar isi yang mencakup peraturan-peraturan tertentu, kurikulum yang harus dilakukan di sekolah gitu ya. Tapi kalau standar kelulusan itu sudah mencakup nilai minimalnya. Iya. Oke, nomor 10. Implementasi pendidikan karakter. Karakternya kata kuncinya ya. Pada proses pembelajaran dititik tekankan pada apanya? Yang A, pembiasaan budaya sekolah. Kemudian pembiasaan memantau budaya karakter, tapi ini pada masyarakat. Yang C. Ini kegiatan inti ya. Iya. Lalu saat masuk kelas, ini saat siswa masuk sekolah. Iya, ini Mana nih? proses pendidikan karakter pada proses. Ini kan proses pembelajaran. Nah, ini juga proses pembelajaran yang C ini, pembiasaan penekanan karakter pada kegiatan inti pembelajaran. Kata kunci yang belum saya tandai mana kira-kira? Ini proses pembelajaran. Iya benar Bu Ana. Prosesnya ya yang ditekankan ya. Iya. Jadi kalau misalnya ada kata kunci karakter tapi semua A, B, C, D adalah karakter. Tapi yang kita pilih di prosesnya. Proses pembelajarannya. Berarti kalau belajar mereka harus di kelas gitu ya, bukan di luar. Iya. Kalau ini saat masuk kelas berarti belum belajar. Belum Apalagi belajar. ini saat masuk sekolah berarti masih Di di luar. halaman bisa ya. C. Ini juga di sekolah. Berarti yang lebih tepat adalah yang ini. Kegiatan Ya, inti. pembelajaran. Jadi guru mengamati karakter siswa. Lalu dia diberi contoh bagaimana penanaman karakter yang baik, yaitu pada saat mengajar, di pembelajaran. Ya, betul. Oke. Udah ini ya Bapak Ibu ya, sudah teliti kan ya menemukan kata kunci. Sudah belajar lah. Ya. Baik, nomor 11. Pembelajaran abad 21 lebih menekankan pada hal-hal di bawah ini. Kecuali, berarti kita cari yang salah ya. Abad 21 Bapak Ibu menekankan pada critical thinking. Kemudian yang 4C itu Bapak Ibu, 4C. Kritika, komunikasi, kreativitas, Critical communication, creativity, lalu collaboration. Berarti yang bukan adalah yang knowledge. Ya. Meskipun knowledge ini adalah pengetahuan, tapi dia tidak termasuk dalam 4C ya. Ya, 4C, abad 21 itu 4C, Bapak Ibu. Kita cari yang kecuali. Oke, sudah benar. RPP, kependekan dari apa? Mana nggak nampak soalnya? Nggak muncul? Iya.
Atas. Tidak nampak, Bunda. D, rencana pelaksanaan pembelajaran. Iya dong. RP. Bukan rancangan ya. Bukan. Jauh tuh. Jauh, rancangan. Jangan sampai keliru. Sama-sama rencana, rancangan. Itu sama-sama merancang loh. Tapi di sini yang lebih tepat RPP itu rencana, bukan rancangan. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Iya, benar. Setelah guru menganalisis SKL, KI, dan KD yang termasuk bagian dari keberhasilan belajar dalam level kelas. Kompetensi Keberhasilan kelulusan. belajar, Bapak Ibu. Kompetensi lulusan. Pencapaiannya. Keberhasilan, kata kuncinya, keberhasilan belajar. Menganalisis SKL, KI, KD. Ya. Yang termasuk bagian keberhasilan belajar. Seorang anak itu berhasil belajar itu lihat kelulusannya. Tercapainya apa? Oh, tunggu. Kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya B. Ya, jadi kita fokus pada SKL, KI, KD. Kemudian dia itu setelah kita menganalisis, jadi indikator keberhasilan belajar itu antara SKL, KI, dan KD, yang mana yang harus dicapai gitu maksudnya Bapak Ibu? Ya, KD-nya nih. KD kan kompetensi dasarnya. Iya, benar, KD-nya. Jadi level terendahnya yang harus dicapai duluan. Kalau nanti ada soal bukan SKL ya, KI, KD indikator, berarti yang akan dicapai adalah apanya? Terendahnya, indikatornya ya. Tapi yang ini tingkatan terendahnya adalah KD, berarti yang harus dicapai minimal adalah KD-nya. Tapi kalau nanti ada soal indikator yang level terendahnya, berarti dia akan mencapai indikatornya. Tergantung ininya nanti Bapak Ibu, dia mintanya apa gitu. Baik, nomor 14. Setelah guru menganalisis, ini masih sama. 15. Teori yang dianut oleh Gagne dan Brunner tentang perubahan tingkah laku. Tadi yang sudah kita bahas ya, sebagai hasil dari pengalaman belajar. Teori ini disebut apa Bapak Ibu? Perilaku, tingkah laku ya. Tingkah laku. Perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman belajar. Kognitif, Bu. Teori belajar kognitif. Perubahan tingkah laku, Pak. Tadi kan sudah. Perubahan tingkah laku. Yang di depan itu, teori apa namanya perubahan tingkah laku? Bapak juga sudah jawab. Humanisme. Humanisme kan memanusiakan manusia. Memanusiakan ya. Kognitif ini intelektual ya, konstruktivisme juga intelektual. Behaviorism. Tadi yang perubahan tingkah laku namanya teori Behaviorism. behavior. Iya kan? Yang ada SR-nya itu loh Bapak Ibu. Stimulus respon. Ya. Behavior. Ya, di awal tadi sudah kan ya. Behavior, perubahan tingkah laku. Nah, ini ada kata-kata perubahan tingkah laku, berarti ya behavior. Kalau dia perubahan intelektual berarti antara kognitif atau konstruktivisme. Itu tinggal membedakan sikonnya saja. Sama-sama kognitif.
Itu ya behavior, jangan lupa perubahan tingkah laku. Perhatikan pernyataan berikut. Metode lebih penting dari materi katanya. Guru lebih penting dari metode. Spirit guru lebih penting dari guru itu sendiri. Pernyataan di atas mendorong pentingnya kita untuk apa? Jadi dari slogan-slogan ini itu untuk apa sih gitu ya? Yang A, semangat mempelajari ilmu pengetahuan di mana saja ilmu itu berada. Semangat mempelajari metode untuk keberhasilan. Lalu yang C, menjadi guru model. Semangat menuntut Lalu D, ilmu. ini posisikan kita sebagai guru loh ya. Mana kira-kira Bapak Ibu? Metode lebih penting dari materi. Mana Pak? Semangat mempelajari metode pembelajaran untuk keberhasilan pembelajaran. Iya. Benar katakan. Iya. Karena Setuju. Setuju, Karena Nek. kata kuncinya yang di depanin loh Bapak Ibu. Ya. Metode lebih penting dari materi katanya. Tadi mau jawab Jadi itu kita juga. ambil yang metode. Kemudian yang E juga ada metode. Tapi ini menuntut ilmu dengan metode yang bagus padahal untuk pembelajaran, ya. Nah, ini yang bagus katanya. Metode yang bagus, kurang tepat. Yang tepat adalah untuk pembelajaran, metode untuk pembelajaran. Karena ini berkaitan dengan pendidikan di kelas, bukan untuk guru pribadi, ya. RPP yang kita buat berfungsi untuk apa? Ayo Buana. Menyampaikan materi ajar Menyampaikan materi ajar atau melaksanakan pembelajaran. menilai, ya juga. Menilai juga, ya, menyiapkan. Sebagai administrasi, iya. Ya. Menyiapkan, iya. Ya. Tapi ini semua masuk dalam, Melaksanakan pembelajaran. iya. Ya, masalah pembelajaran. Rencana pembelajaran. Ya, jadi fokusnya pada RPP itu sendiri kata kuncinya ya. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Maka berfungsi untuk ya melaksanakan. Itulah tadi jawabannya Bunda. Ya. Jadi Bapak Ibu, B, C, D, E adalah bagian dari pelaksanaannya. Jadi kurang tepat jika kita memilih B, C, D, E. Ya. Selalu Karena simple. kata kuncinya sendiri RPP itu sudah rencana pelaksanaan. Berarti melaksanakan. Oke, 18. Belajar adalah perubahan yang relatif permanen. Ada kata-kata permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau praktek yang diperkuat. Hal ini merupakan interaksi antara apa? B. Orang tua dan anak. Orang tua dan anak. Tunggu dulu. Yang lain?
Assalamualaikum Bapak Ibu, baru bisa bergabung. Oh ya, selamat bergabung Ini, Bapak. ya bukan. Stimulus dan respon A. Stimulus dan respon. Orang tua dan guru dan murid, pelatih dan peserta didik, ini semua berinteraksi. Ya, jadi kalau Artinya dia dalam ada interaksi antara mereka. ya Ada rangsangannya dan ada responnya. benar, ada stimulus dan responnya. Stimulus dan respon itu bisa diwujudkan oleh guru dan murid, orang tua dan anak, Ya, orang betul. tua dan guru, pelatih dan peserta didik. Jadi semua ada di sini. Iya, oke. Ya. Baru tahu tadi. Karena ada perubahan perilaku, Bapak Ibu. Tadi kan saya sudah bilang, dalam teori behavior ada perubahan perilaku yang ditandai adanya stimulus dan respon. Nggak jauh-jauh dari itu kan ya Bapak Ibu. Dari tadi kita bahas behavior, SR ya, perubahan perilaku. Oke, nomor 19. Perhatikan tahapan pembelajaran. Kenapa Bu Ana? Karena nomor 1 itu ada orientasi. Itulah kata kunci pertama dari PBL. PBL. Iya, itu mah PBL. Gak usah jauh-jauh. Saya kira apa ya Bu Ana, ternyata sudah baca Nggak usah ya. jauh-jauh. C berarti, Bu. Ya, yang C itu jawabannya. Iya, Iya, orientasi pada masalah kata kuncinya ya. Iya, itu yang pertama. Kalau nggak ada itu dah. Salah itu kan identik di PBL. Ya. PBL ya. Kalau project apa Bapak Ibu project? PJBL. PJBL. Ya, PJBL. Produk ya. Ada menghasilkan produk ini. Menghasilkan karya. Iya. Kalau discovery Ini apa? hampir sama dengan inquiry Bapak Ibu ya, tapi kalau inquiry ini proses penelitian ilmiah khusus pada mapel tertentu di sekolah. Tapi kalau di discovery ini boleh meneliti tentang masalah lingkungan di luar sekolah gitu. Hanya perbedaan pada objek penelitiannya. Sama-sama belajar penemuan ini ya, inquiry dan discovery. Oke, nomor 20. Oke. Teori belajar ini didefinisikan sebagai pembelajaran bersifat generatif, tindakan mencipta sesuatu makna yang dari apa yang dipelajari. Mempunyai beberapa konsep umum seperti pelajar aktif, pelajar aktif membina pengetahuan berasaskan pengalaman yang sudah ada. Teori apa ini Bapak Ibu? Kognitif. Mana? Pengetahuan. Belajar aktif. Kognitif itu kan pengetahuan. Ya benar, kognitif, pengetahuan benar. Tapi ini ada kata kunci berdasarkan pengalaman yang sudah ada. Membangun kembali Bapak Ibu. Membangun kembali ya. Kalau membangun kembali apa tadi? Konstruktivisme. Iya benar. Konstruktivisme. Iya. Iya. B. Suara siapa ya itu ya? Pak Wandi baru masuk. Oh, Pak Wandi masih belanja paling ya. Ya Bapak Ibu, ini sama-sama pengetahuan ya antara kognitif, tadi sudah saya sampaikan kognitif dan juga konstruktivis. Hanya beda pada sikonnya. Kalau konstruktivisme itu membangun kembali dari pengetahuan yang lama. Oke, yang ini sudah. Saya close dulu.
Saya pindah di soal lain. Bu Rohanah. Ibu dari mana, Ibu? Sebentar sambil Lebak. menunggu soal. Lebak Gedong, Dari mana? Ya, Kabupaten Ibu. Lebak, Lebak. Banten. Cendana. Ya. Mana itu? Ya. Lebak Banten, Bu. Iya kan? Banten ya, benar ya? Iya, betul. Suaranya putus-putus, Ibu. Ya, Lebak Banten. Ya. Sinyalnya Bu, saya mah di pegunungan. Iya. Pantesan tinggi banget, Bro. Ya. Sebentar ya Bapak Ibu. Iya, Bunda, sabar menanti. Kemarin gangguan sinyal ya Bu Susi pas Pak Ilmi ya? Iya, betul. Gangguan. Bunda susah mau masuknya Bunda kemarin. Lagi down ini ya, sinyalnya. Nggak Oh bagus. gitu. Hmm? Iya nih, di sini juga hujan sih, tapi enggak ini alhamdulillah. Punten kok nggak muncul ya? Belum Pak, belum. Sebentar ya. Sabar Pak, masih Ini masih bisa. saya convert ke PDF. Bentar. Iya. Oke, Bu, terima. Udah Bu Ana udah muncul. Ibu Ana Dewi, kok Bu Ana sih? Aku kangen sama Bu Ana. Jelas, iya. Pak jelas. Lagi di jalan Pak Edi. Sepertinya Bu Ana ini udah cocok nanti temenin Bu Dewi. Iya nih. Mau lulus Bu, lulus semua nih kayaknya. Iya, amin. Amin ya Allah, amin. Langsung aja A, Bu. Di Paplop. Abu rangsang. Ini kok nggak bisa gerak ya presentasi saya. Ini sudah terlihat nomor 1 Bapak Ibu. Sudah. Ya. Udah Bu Dewi, udah. Bentar. Jadi ingatannya masih tajam ya? Tajam silet. Sudah menguasai behavioristik. Ya, rangsangan lagi nih. Rangsangan sederhana. Apa Bapak Ibu? Paplop, Bu. Kalau kita rangsangan stimulus respon pasti behavior ya. A. Behavior. Dan Kalau konstruktivisme sama seperti tadi ya Bapak Ibu ya. Membangun kembali. Berarti kalau yang rangsang-rangsang aja behavior ya? ya
Dorong, dorongan, Merangsang behavior. stimulus. Ya, stimulus Bapak Ibu dalam pembelajaran ya. Pak Heri maaf Bu, rangsangan mah. Ini kata kuncinya Bapak Ibu. Kata kunci behavior itu ada stimulus, kemudian ada responnya, ada reward, ada pujian ya. Kata kunci konstruktivis ini membangun sendiri pengetahuannya. Nah, ini ya. Kalau kognitif kata kuncinya pemahaman, proses dan pemahaman. Lalu ada perubahan persepsi pengetahuannya maksudnya. Ini ada teori klasikal condition klasik Pavlov juga Bapak Ibu. Menggunakan rangsangan tertentu. Oh, sama ya, berarti Pavlov ini memang dia ahli dalam behavior ya, perubahan tingkah laku. Kemudian ada psikoanalisis. Nah, psikologi Bapak Ibu. Hakikat perkembangan kepribadian, jadi berkaitan dengan kepribadian. Nanti kalau Bapak Ibu ketemu dengan psikoanalisis, ingatlah pada kepribadian. Peserta didik SD saat ini menghendaki kebebasan belajar, menyukai hal baru, serta rentang perhatian pendek. Ini yang kata kuncinya ya. Untuk membantu peserta didik supaya dapat belajar sesuai karakteristik tersebut, maka yang dilakukan guru adalah apa Bapak Bu? Bu, mengemas materi. Ya. Itu. Ikut aja sama Bu Ana, pasti benar. Iya benar. Paling teramat Ibu Bapak Guru. Itu Hebat. Ini kemarin udah ada sama Pak Ilmi. Berkat RGS ini Pak Marja. Ibu Ana kasih tahu lagi. Mereka belajar lagi, Bu. Baik, nomor 3, pendekatan konstruktivis. Apa ini Bapak Ibu? Menyusun dan menemukan sendiri. Kegiatan pembelajaran yang tepat dilakukan oleh guru. Apa Bapak Ibu? Memfasilitasi, bimbingan. Ini memfasilitasi. Lalu meminta. Hindari ya kata-kata meminta ya. Bimbingan, langkah-langkah. B. B kayaknya. B. Karena ini biar ku bilang jelaskan. Biar ku jelaskan alasannya, Bu. Ini loh, luas trapesium siku-siku. Ya, itu karena di dalam ini kan ada luas trapesium siku-siku itu kan ada segi 3, ada segi 4. Nah, sedangkan di A ada persegi, ada segi 3 siku-siku. Sama semua itu kata kuncinya. Mantap Bu Ana. Jadi menjelaskan luas trapesium siku-siku. Ya, harus Tapi peserta didik itu sudah memahami luas segitiga, Bapak. Betul itu. Ada lagi nggak ini? Ada hari itu. Apa rasanya pokoknya? E-nya. Ini memotong trapesium. Ya. Potong itu betul. Berdiskusi tentang bagaimana. Sehingga lebar persegi panjang terbentuk adalah setengah dari tinggi trapesium.
Ya, tadi kan. Ada LKPD-nya nggak sih? Ada, Bu. Nggak ada. Ini menemukan sendiri. Kalau menemukan sendiri berarti siswa yang harus aktif ya. Ini Iya, juga betul. memotong trapesium. Antara A atau E nih Bapak Ibu. Ya, tapi di sini memberikan ada Memberikan bimbingan. Kemudian yang E memfasilitasi peserta didik iya. untuk berdiskusi. Nah, itu Bu, kata Yang kuncinya untuk Bu, berdiskusi. tadi kata Kamu- kunci itu Kalau kan ada kalau itu A kan yang kalau fasilitator A itu kan Bu. perlu bimbingan dulu, ya. Ya, memfasilitasi. Difasilitasi Yang aja untuk Bu, itu yang berdiskusi E. supaya sudah bisa melakukan Betul. Memfasilitasi. kamu sendiri ya. Tadi Jadi ada sebenarnya dari- materinya ini sama semua Bapak Ibu, tinggal kita itu apa yang kita lakukan, memberi bimbingan atau memfasilitasi gitu ya. Iya. Ya, itu juga sama betul. A juga betul itu. Cuman yang lebih betul kan untuk zaman Yang lebih sekarang itu tepat kan itu memfasilitasi kan karena siswa yang bekerja kan sekarang. Ya, betul, Ya. pengerja. Betul sekali. Jadi memfasilitasi itu sudah mencakup dalam membimbing, mengarahkan gitu ya Pak. Ya. Oke. Gitu Bu Ana. Gimana Bu Iya. Ana? Boleh. Lanjut. Tadi nggak terlihat sih Bu itu. Nggak Iya, terlihat tadi. semua. Jadi Bu Ana langsung menjawab A karena tidak terlihat E-nya tadi. Ya Bu Ana ya? Iya, siap. Kalau terlihat semua opsinya pasti jawaban Bu Ana benar kok. Ya, betul. Oke, nggak apa-apa. Nah ini ya penjelasannya. Bu Epa, jawab Bu Epa. Bu Eva kemana? Ini ya, Natalia adalah anak kelas 1. Ia selalu ditunggu oleh ibunya. Setiap ibunya meninggalkan kelas, Natalia langsung menangis. Menangis katanya. Menarik tangan ibunya. Tidak ikut pelajaran, mengizinkan ibunya berada di ruang kelas sampai selesai pembelajaran. Tindakan guru tersebut merupakan penerapan teori apa? Ini ditunggu ibunya loh, bu gurunya membiarkan. Kelas 1. Jangan keluh. C. Memang. Psikoanalitis Kapan? kepribadian. Siapa udah belum? Ia selalu ditunggu ibunya. Menangis, menarik tangan Ya karena ibunya. kepribadiannya berbeda kayaknya Bu itu. Mungkin. Apa bukan E? Saya pernah baca soal ini. Ini nggak ada Ya nanti emang ya kita Bapak Ibu ya. ngulang gitu Bu. Ini nggak ada keterangan nanti di UP, hanya behavior, etologi gitu ya. Iya. Hmm. Iya. Bapak Ibu ini kata kuncinya, ini loh. Minta duduk di sebelahnya selama kegiatan belajar. Artinya dia ada di lingkungan belajarnya gitu. Si ibu ini ada di Ekologi berarti ya. Psikologi. Lingkungan berarti ya. lingkungannya Bapak Ibu yang harus mendukung ya. Lingkungan eko. Jadi kita fokusnya pada tindakan guru yang membiarkan ini ditunggu di lingkungan belajarnya ini loh. Meninggalkan ruang kelas, kemudian duduk di sebelahnya. Nah, itu di lingkungan kelas belajarnya. Iya. Ibu Dian besarin sedikit. Ibu Dewi. Oh ya, kok Ibu dia. Salah, maaf. Ana. Besarin dikit gitu. Bu Dewi, Bu. Iya, maaf. Iya.
Gak apa-apa. Jangan-jangan nanti saya dipanggil Bu Ana nih. Jadi, Bu. Ganti nama Bunda. Oke, nomor 5. Bu Nina seorang guru kelas 3 menghadapi permasalahan bahasa Indonesia. Ini loh kata kuncinya, menyimak ya, keterampilan menyimak. Hasil analisis menunjukkan siswa tidak bisa konsentrasi menyimak ketika guru bercerita. Ketika diminta menceritakan kembali yang sudah disimak, siswa mengalami kesulitan dan kata-kata yang digunakan adalah terbatas katanya. Siswa tidak bisa menjawab pertanyaan. Kesulitan menyimpulkan isi cerita. Jadi rumusan masalahnya apa? Ini yang tidak berkaitan dengan cerita itu. Apa berarti? B. Ini pilihannya strategi apa, kemudian topik ceritanya gimana, atau metodenya yang perlu diperbaiki, atau cara motivasinya, atau medianya. Berarti B, Bu. Apakah topik cerita mempengaruhi kemampuan menyimak siswa? Gak ada hubungannya. Rumusan masalah Bapak Ibu. Ya, memang betul. Ini katanya kan rumusan masalah di bawah ini yang tidak berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi Bu Nina katanya. Berarti Bu Ana teliti ya, yang tidak berkaitan. Iya. Yang tidak. Yang tidak berkaitan itu apakah Iya, topik yang tidak ada cerita? kaitannya. Nggak ada kaitannya. Yang ditanya Benar. Nggak perlu kita membahas penelitian ilmiah tentang topik cerita apa gitu, nggak perlu. Kalau strategi memang penting untuk kita teliti metodenya, medianya ya, tapi yang tidak penting adalah yang B. Topiknya ya. Iya. Yang tidak berkaitan. Gimana Bapak-bapak? Setuju nggak? Setuju nggak, Pak Wandi? Setuju. Ya, setuju, Oh, sepertinya ngantuk nih Bapak-bapak. Marja. Tidak ada suaranya bapak-bapak nih, kalah dengan ibu-ibu. Nggak tahu nih kemana. Malam Jumat, Bu, persiapan. Cadangan. Mau Kira-kira konser Bu ya? Hana yang mana ya? Mau konser. Bu Hana yang mana? Mau konser Bapak-bapak. Bu Ana dari Sumatera, Pak Marja. Ya, Banyak dari duren. Sumatera Selatan. Kalimantan banyak juga, Pak. Waduh. Kau dia. Ya dong. Oke, nomor 6. Mengembangkan situasi menilai apakah siswa dapat mencapai kompetensi yang ditetapkan. Pencapaian kompetensi yang ditetapkan menjadi indikator pencapaian penguasaan kemampuan siswa. Berdasarkan pencapaian kompetensi, maka perlakuan guru terhadap siswa yang belum mencapai nilai standar memberi kesempatan pada siswa melalui ujian ulang. Ulang, remedial. Ketentuannya apa kalau menggunakan ujian ulang? Remedial. Soal yang sama? Soal D. Antara D dengan E. memberi tugas? Nah, tidak. Soal yang berbeda? Iya, bisa jadi. Ini remedial. Iya. Nah, Jadi antara E itu menurut saya ya Bu Dewi ya, kalau seperti ini soalnya menurut saya E itu benar karena siswanya belum mencapai nilai standar kan, jadi bikin ujian ulang. Nah tapi lebih bagusnya D supaya kita bisa supaya anak tersebut dapat mencapai KKM itu. Dengan soal yang berbeda kita kasih, jangan yang sama. Karena kalau soalnya sama, tetap aja
dia nggak bisa menjawab, sedangkan sama aja, sedangkan soalnya sama pun dia nggak bisa, gitu. Menurut saya. Kalau yang lain gimana? Kalau menurut saya itu Bu D, menggunakan soal yang berbeda untuk item soal yang dijawab salah. Salah. D itu jawabnya. Sama Bunda. Ya, ini ya Bapak Ibu, instrumen evaluasi. Ya. Jadi berdasarkan rubrik soalnya. Tapi kalau ditanya alat penilaiannya atau metode penilaiannya ya pakai remedial. Tapi karena ini ketentuan dalam ujiannya ya yang ditanya ya, berarti fokus pada soalnya. Iya. B berarti Bu. Menyiapkan soalnya. Enggak apa benar yang D, saya hanya menjelaskan saja. Oh, D. Benar. Ini Bapak Ibu yang B, ini juga soal yang berbeda dengan soal yang sebelumnya. Itu kan disiapkan Artinya aja. keseluruhan yang diubah. Iya, semuanya diubah. Tapi kan kita fokusnya pada kompetensi yang ingin dicapai, kompetensi mana yang belum lulus gitu kan ya. Iya, iya. Berarti ini soal berbeda, tapi untuk item soal yang hanya yang salah. Jadi per soal diperhatikan. Oke. Kalau ini merancang dan memberikan, udah jelas pasti remedi. Namanya ujian ulang ya remedi. Tapi ketentuannya apa yang ditanya gitu Bapak Ibu. Ya. Jadi lebih fokus, lebih khusus ke bentuk soalnya itu yang seperti apa. Itu Bapak Ibu bisa dilanjut? Bisa Mbak. Bisa Bu. Jadi pengen ketawa. Udah ngantuk Udah Bu Ana, udah Bu ini tadi ya. Bukan ya. Dipanggil bapak lagi Bu Dewi. Karena Bu Dewi masih muda, jadi Mbak gitu. Salah rupanya. Ini dia apa gitu. Maaf ya Bu Dewi. Udah kadang nggak konsen juga ya. Efek apa ya? Kalau jawaban kayaknya banyak yang betul, cuman kalau ngomong ngecak. Maaf ya Bu Oke. Dewi. Ya kelas 2. Salah satu indikator pembelajaran di kelas 2 adalah menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari. Motivasi ya Bapak Ibu pada awal gimana nih? Apa contohnya motivasi? Ini yang sudah ada tandanya ya. Ini menceritakan pengalaman. Ya, mematuhi aturan agama di sekolah. Kemudian kalau ini yang B penutup ya. Ya, Pak Bu. Ini inti. Kalau ini guru memberi contoh. Mana nih? A atau E? Bu, beri contoh. Bu, karena di awal kan ada motivasi. Kayaknya Oh itu iya. Bu. Ini kelas rendah masih Kelas Bapak rendah. Ibu. Masih kelas 2. Jadi memberi contoh dulu ya. Iya. Dan ada motivasi. Motivasi penayangan video katanya. Jadi kalau di kelas rendah lebih ke motivasi, memberi contoh, kemudian seperti hal-hal yang menyenangkan, menyanyi, ya, tepuk-tepuk semangat seperti itu. Pak Heri kelas berapa Pak? Saya kelas 5 Bu. Oh iya, saya baru pindah kelas 5 Pak. Karena di sini banyak ini guru yang jadi KS Pak. Hai. Dipromosikan. Kelas sekolah ya. Ya, jadi saya naik kelas 5. Awalnya di kelas rendah, Ya. naik ke kelas 5. Dan besok jadi KS juga Bu. Enggak lah Pak, nggak ingin jadi KS saya. Oke, nomor 8.
Siswa dapat mengalami kesulitan belajar, sedangkan guru menjadi sumber belajar bagi siswa. Perilaku yang ditampilkan guru agar siswa senang dan tertarik berkonsultasi. Kira-kira guru harus bersikap gimana? Ramah. Bersedia dihubungi, Pak. Gimana nih? Karena baik di kelas maupun di luar kelas. Ini teman dalam berkomunikasi. Iya, sebagai Kemudian teman. terbuka, Terus bersedia membantu. Yang mana nih? Sama-sama baik loh, ramah. Kalau saya, sebagai teman dalam berkomunikasi. saya ikut Bu Ana. Saya ikut Bu Ana. Gak ikut. Kalau sebagai teman, nah dia bisa Ya, betul. bisa dia bersikap baik, Jadi tidak canggung ya. ya dia bisa semuanya. Jadi kalau jadi teman. Kalau saya Cibu itu sebagai teman dalam komunikasi. Karena kata kuncinya adalah konsultasi. Konsultasi itu artinya berkomunikasi dua arah kan ya Bapak Ibu? Iya. Jadi kita cari kata kunci yang juga ada hubungannya dengan komunikasi. Ya, lanjut Bu. Oke, 9. Berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang guru bahwa selama melaksanakan tugas pokok harus menyesuaikan dengan perkembangan iptek. Sudah itu abad 21 hot saja Bu. Abad 21 lagi Iya. nih. Saya ikut Bu Hot Ana. aja hot. Gak usah jauh-jauh Bu. Ini kata kuncinya abad 21. Malam Bunda Ana ya. Aja hot. Tenaga ahli di bidang. Mana nih? Abad 21 berpikir kritis. Iya kan bersikap kritis kan. Kan pada pelajaran yang berorientasi pengembangan. Yang hot ya. Yang panas ya. Saya ikut Bu Itu ini Ana. nanti kan Tapi tepat. itu Yang ambil aja yang mirip-mirip abad 21 sama no hot dah. Ini tenaga ahli di bidang TIK loh. Nah, nggak usah tenaga ahli Bu, nggak perlu. Bu Ana yang nggak usah tenaga ahli. yang kamu sudah tetap. Iya, kita kan menerapkan bagaimana pembelajar itu yang berorientasi hot itu. Nggak perlu kita tenaga ahli Bu. Kita bisa jadi tenaga ahli guru ini. Ya benar yang Lulus Bu Ana pokoknya mah. Mantap pokoknya Bu Ana. Anak Andriana. perhatikan kondisi peserta didik berikut ini. Tidak ada yang bertanya mengapa selama pembelajaran IPS gitu ya. Hanya 2 dari 30 peserta didik selalu menjawab pertanyaan guru. Atau yang nomor 3, tidak bisa mengurai suatu masalah. Berdasarkan kondisi tersebut, masalah yang dihadapi guru yaitu apa? Kurang motivasi, aktivitas pembelajaran. Terus Bu, terus. Belum mampu berpikir kritis. Benar. Bu Ana, pinter Kata Bu ya. Dewi kemarin kan, mengapa itu kata tanya yang memerlukan uraian. Jadi itulah. Iya Bu. Belum mampu berpikir kritis. Iya benar. Ini nggak bisa ditandai ya. Ya. Berpikir kritis. Ini jawabannya ya, yang E ya. Belum mampu berpikir kritis, benar. Bu Tata, guru kelas 3, merancang pembelajaran dengan indikator 1, 2, 3, 4, 5, 6. Langkah pembelajaran di atas yang menerapkan 4C dan HOTS yang mana? Enggak. Yang 4C itu critical, collaboration, ya, communication. Mana Bapak Ibu yang menerapkan 4C? Satu, Ini dua, kreatif.
Nomor 2 collaboration. kolaborasi. Iya. Berarti 1, 2, 6. 6. 6. A ya. A. Oh, nggak bisa ditambahi ya. Satu, 2, dan 6. 6. Yang B itu aja diganti, Bu. Oke. Ya, 4C jangan lupa, critical, creativity, communication, dan collaboration. Sampai nomor 15 ya Bapak Ibu ya. 12, seorang guru merencanakan studi lapangan ke sungai guna memperdalam materi bertemakan lingkungan. Namun di pagi harinya hujan amat deras, sungainya banjir. Bu Ana aja, Bu Ana. Ada lingkungan, Bu, ada lingkungan itu aja, nggak susah. Bu Ana cepet deh. Udah Teli, mana nih? Ya, memindahkan ke lingkungan alam tempat lain, betul. Penilaian merupakan hal penting. Nah, ini sudah ada tandanya Bapak Ibu. Melaporkan hasil wawancara Bapak Ibu, yang mana? Produk. Melaporkan hasil wawancara. Kayaknya produk lah. Melaporkan bahan, melaporkan hasil. Apa ya melaporkan hasil ya? Iya, produk lah ya. Iya. Kalau melaporkan hasil, ya kan melaporkan hasil itu kan ada sesuatu yang harus dilaporkan. Iya Bu, produk Bu. Kan produk. Ada produknya. Iya, betul tuh Dewi. Produknya berupa hasil wawancara. Pak Yahya merencanakan pembelajaran matematika kelas 3. KD-nya menentukan luas dalam satuan tidak baku dengan menggunakan benda konkret. Maka aktivitas penggunaan media berikut. Medianya. Buku tulis. Bu Ana. Buku tulis ya? Ya. Ayo coba. Luas satuan tidak baku. Iya, tapi kan tidak bakunya dalam menentukan luas, Bu. Jadi kalau kita tentukan penggaris itu baku. Di ya benar Bu. Mungkin. Baku ini Bu. Di es krim nggak mungkin. Tali rapia pun nggak. Buku lah buku tulis. Oke, terakhir 15. PTK, observasi. Aktivitas siswa selama mengikuti pembelajaran membaca pada kondisi awal dideskripsikan masih banyak siswa yang melakukan kebiasaan membaca yang salah sehingga dapat sangat menghambat pemahaman terhadap isi bacaan. Nah, ini hasil PTK-nya ya. Mereka tampak kurang memanfaatkan waktu. Lalu mereka tampak kurang antusias. Berdasarkan hasil observasi, dilakukan refleksi. Nah, Bapak Ibu, kita harus refleksi menentukan, tapi tidak menggambarkan katanya. Refleksi. Kecuali siswa terlihat melakukan aktivitas lain ketika ditugaskan membaca pada kamu. Yang tidak loh ya. Iya. Yang tidak, Bu. Ya nggak mungkin lah. Di sini semua ini kan membaca semua. Nah, dia melakukan aktivitas lain. Iya, aktivitas lain. Sepakat. Bunda Dewi. Tapi nggak tahu aku menurut Bu Dewi Kak Mano. Iya sih Bu. Saya cuma nunggu Bu Ana. Mantap pada Bu Ana, tidak mengantuk, hilang ngantuknya Bunda. Iya. Iya. Bu Ana selalu memberi alasan yang jelas gitu ya. Betul sekali. Mudah-mudahan ini soalnya besok. Amin, 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 amin. Iya benar. Amin. Baik, cukup 15 saja.
Insya Allah 15 soal sudah menggambarkan kelulusan nih sepertinya. Amin, Bunda. Amin. Yang penting Bapak Ibu istiqomahnya ya. Ya. Jadi Istiqomah belajar itu untuk enggak belajar terus. belajar terus, nggak perlu banyak, yang penting paham gitu ya. Tadi Bu Ana dan Bapak Ibu yang lain sepertinya sudah menguasai kata kunci ini. Iya. Rugilah Bu Dewi, udah 2 kali saya di situ kan, nggak bisa kata kunci, nggak mau saya. Harus bisa. Ya harus bisa Bu, semangat Bu Ana. Kata Pak Ilmi kemarin, pokoknya ada lingkungan di atas, ada lingkungan di bawah, lajulah. Cepat ya berarti ya. Jadi Bu Ana sudah bisa mengatur waktu, bagaimana cara mengerjakan soal dengan cepat tapi tepat gitu ya. Oke, Bu Susi, sudah selesai pembahasan malam ini. Saya kembalikan ke Bu Susi. Terima kasih Bapak Ibu sudah belajar bersama. Terima kasih Bu Dewi. Dan kelihatannya teman-teman semua di sini sudah mulai memahami, dan bukan cuma mulai memahami ya, sudah benar-benar tinggal gregetnya aja nih, tinggal UP-nya aja nih. Mudah-mudahan nanti semuanya lulus gitu ya. Dan jangan lupa, selain kita belajar, selain kita membahas soal, jangan lupa kita berdoa dan juga minta doa. Karena kenapa? Kita tidak akan pernah berhasil. Tidak ada kata berhasil bukan karena kita sendiri, tetapi ada mereka di balik kita. Ya, mungkin karena doanya, atau memang seperti halnya menurut dikti, ada soal yang menerangkan apakah keberhasilan kita itu datang sendiri? Tidak. Kita biasanya jawaban kita itu sangatlah, ini hasil kita sendiri. Ini hasil kerja keras kita sendiri. Tapi bukan. Kita tidak akan pernah berhasil tanpa campur tangan orang lain. Maka dari itu, yuk kita minta doa dari keluarga kita minta doa dari sekitar kita agar kita berhasil. Untuk malam hari ini kita cukupkan saja. Ya, selamat belajar kembali, dibuka kembali, dan jangan lupa berdoa dan minta doa. Malam hari ini kita cukupkan. Terima kasih Bu Dewi, terima kasih semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.